Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdurrahman selaku dosen mata kuliah Special Topic in Accounting. Di sini saya akan memaparkan hasil pengerjaan makalah saya yang merupakan tugas pada ujian tengah semester kemarin juga yang berjudul Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Indonesia. Latar belakang masalah yang atas penelitian ini yang pertama yaitu tulang punggung ekonomi. Jadi, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia, di mana jumlahnya lebih dari 64 juta unit usaha. Nah, tantangan UMKM sendiri yaitu keterbatasan akses pembiayaan, literasi keuangan yang rendah, dan belum tergabung dalam sistem perpajakan yang formal. Kemudian, yang ketiga, insentif pemerintah. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong UMKM, seperti pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Dan kemudian ada PMK 23 2020, di mana pembebasan atas PPh final. Yang keempat, dampak dari insentif ini kita harus mengetahui bahwa insentif tersebut benar-benar berdampak pada kinerja keuangan UMKM. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini untuk rumusan masalahnya atas penelitian ini yaitu sejauh mana pengaruh insentif perpajakan terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia. Nah, tujuan penelitiannya untuk menganalisis dampak insentif pajak terhadap indikator keuangan UMKM seperti likuiditas dan profitabilitas. Kemudian, manfaat penelitian. Di sini, saya membagi menjadi dua, yaitu akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini menambah kajian empiris terkait hubungan pajak dan kinerja UMKM. Secara praktisnya, menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun insentif pajak yang lebih efektif ke depannya. Tinjauan pustaka secara singkat dari sesi teori. Yang pertama ada kepatuhan pajak, yang kedua stimulus fiskal, dan yang ketiga legitimasi. Nah, untuk penelitian terdahulu saya mengambil 3 penelitian, yaitu yang pertama dari Putri dan Hidayat pada 2022 mengenai tarif rendah tingkatkan profit. Kemudian dari Nugroho pada tahun 2021 mengenai insentif bantu daya tahan saat pandemi. Kemudian penelitian yang ketiga dari Wicaksono pada tahun 2020 mengenai digitalisasi pajak mendorong kepatuhan. Bagian selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif yang berbasis studi literatur. Sumber datanya dari data sekunder, yaitu ada literatur, regulasi, jurnal, maupun laporan statistik. Teknik pengumpulan datanya yaitu dokumentasi dan studi pustaka. Dan untuk teknik analisis datanya, dengan cara menganalisis konten dan interpretasi kualitatif terhadap data statistik dan naratif. Lalu, bagaimana implementasi insentif pajak ini terhadap UMKM? Yang pertama, rendahnya literasi pajak, sehingga banyak UMKM yang tidak tahu manfaat dari insentif ini. Ini dapat kita lihat pada tabel partisipasi UMKM mulai tahun 2019 sampai 2022, di mana partisipasi terbanyak UMKM pun hanya mencapai 11,45% pada tahun 2020. Tantangan atau kendalanya yaitu adanya ketimpangan informasi, minimnya pembukuan, serta akses digitalisasi yang terbatas. Kemudian, apa sih dampak insentif terhadap likuiditas? Yang pertama, penghematan. Jadi dengan adanya insentif, maka UMKM dapat melakukan penghematan atas arus kasnya sehingga kas yang dia miliki meningkat. Dengan adanya kenaikan kas bersih ini, sudah terbukti secara data bahwa UMKM dapat meningkatkan kas bersih hingga 8%. Yang ketiga, daya tahan dan akses pinjaman. Likuiditas yang baik tadi akan membuat daya tahan dan akses pinjaman yang lebih baik bagi UMKM. Selanjutnya, dampak terhadap profitabilitas. Yang pertama, pengurangan beban pajak akan membuat laba bersih naik. Yang kedua, UMKM kuliner Yogyakarta bisa menjadi contoh di mana net profit marginnya naik 12% setelah adanya insentif. Yang ketiga, meningkatkan formalitas, akuntabilitas, dan efisiensi usaha. Nah, implementasi ini memiliki beberapa tantangan yang harus dilakukan. Yang pertama, minimnya sosialisasi. Yang kedua, keterbatasan akses digital, baik e-filing ataupun e-form. Kemudian persepsi negatif terhadap pajak, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Hal ini masih perlu dibenahi secara internal oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan secara fiskal.
Kemudian, contoh studi kasus yaitu mengenai UMKM kuliner dan retail. Jadi, dengan adanya insentif ini, UMKM Makanan Beku Jakarta bisa tetap menggaji 15 karyawan dan ekspansi online saat pandemi. Jadi, saat krisis, dengan adanya insentif pajak, mereka bisa mempertahankan usahanya. Kemudian, mereka juga bisa mengadopsi sistem digital sehingga lebih siap dan mudah dalam mengakses bantuan. Dan insentif ini mendorong perubahan struktural ke arah yang formal dan efisien. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, insentif pajak berdampak positif pada likuiditas dan profitabilitas. Yang kedua, tingkat partisipasi UMKM memang masih rendah karena rendahnya pemahaman dan akses oleh wajib pajak. Ketiga, dukungan non-fiskal seperti edukasi dan digitalisasi sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk menjangkau UMKM. Saran dari saya pribadi mengenai dampak insentif ini terhadap UMKM, yang pertama perluasan sosialisasi berbasis komunitas. Jadi mungkin perlu diadakan acara gathering UMKM dan semacamnya untuk menyampaikan bahwa insentif ini bisa berdampak bagi keberlangsungan UMKM. Yang kedua, pelatihan pembukuan sederhana. Banyak UMKM di luar sana yang masih belum bisa melakukan pembukuan, bahkan pencatatan pun mereka kadang tidak melakukan. Yang ketiga, pengembangan layanan pajak digital yang user friendly, karena selama ini pajak digital di kita seringkali belum user friendly. Yang keempat, pertimbangan insentif otomatis bagi UMKM terdaftar. Jadi, seharusnya setiap UMKM yang terdaftar itu langsung otomatis terassign insentifnya. Yang kelima, mungkin harus dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode pendekatan kuantitatif berbasis data primer. Sekian pemaparan mengenai pengaruh insentif perpajakan terhadap kinerja keuangan UMKM di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.